Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pada siang hari ini adalah menumbuhkan kesadaran dalam membayar zakat. Banyak yang mengetahui bahwa zakat itu adalah zakat fitrah, namun jarang yang mengetahui atau meremehkan atau berat untuk mengeluarkan zakat yang kedua, yaitu zakat mal. Kenapa mereka hanya perhatian dengan zakat fitrah? Karena zakat fitrah itu ringan untuk dikeluarkan. Hanya berapa zakat fitrah itu? 2,5 kilo beras, atau untuk lebih amannya adalah 3 kilo, ya, 3 kilo atau 3,5 liter. Ya paling tidak 50.000 per orang. Tapi kalau zakat yang kedua, yaitu zakat mal, nah ini yang terkadang seorang berat untuk mengeluarkannya. Maka mudah-mudahan dengan kajian ini tumbuh kesadaran kita untuk mengeluarkan zakat. Kenapa kita itu berat untuk mengeluarkan atau kita meremehkan? Karena mungkin kita tidak mengetahui kedudukan daripada zakat, atau kita tidak mengetahui ancaman bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kedudukan zakat dalam Islam itu sangat besar sekali atau sangat agung sekali, sangat tinggi sekali. Di antaranya adalah bahwa zakat itu menyempurnakan Islam seseorang, karena zakat bagian daripada arkanul Islam. Bahkan disebutkan zakat yang merupakan arkanul Islam itu adalah zakat mal, yaitu tadi yang sudah kita sebutkan, yang berat untuk dikeluarkan oleh seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila." Islam itu dibangun di atas 5. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Kemudian yang kedua, zakat itu senantiasa digandengkan atau sering digandengkan dengan ibadah sholat. Yang kita tahu bahwasanya ibadah sholat merupakan ibadah tertinggi dalam agama kita. Oleh karena itu sholat ini yang memerintahkannya itu langsung Allah, tanpa melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Diperintahkan di atas langit, ya, langsung dari Allah kepada Nabi, yang menunjukkan bahwasanya ibadah salat merupakan ibadah yang sangat mulia. Dan ibadah zakat itu senantiasa atau sering digandengkan oleh Allah dengan salat. Ini menunjukkan juga bahwasanya zakat merupakan ibadah yang sangat tinggi kedudukannya, ibadah yang sangat mulia. Kurang lebih di dalam Al-Quran, zakat itu digandengkan dengan salat sebanyak 28 kali. Ya, antara salat dengan zakat digandengkan di dalam Al-Quran sebanyak kurang lebih 28 kali. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83. Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah
wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka itu tidak diperintah kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah, kemudian mendirikan salat dan membayar zakat. Itulah agama yang lurus. Kalau kita perhatikan surat Al-Bayyinah ayat yang kelima ini jamaah, itu merupakan bangunan Islam, ya, merupakan bangunan apa? Islam yang sejati. Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima ini. Karena dalam surat Al-Bayyinah ini disebutkan, ya, pondasi daripada Islam itu adalah tauhid. Kemudian Islam seorang itu bagus bila hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan manusia juga apa? Baik. Nah, ini tergambar dalam surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ini adalah pondasi daripada Islam, yaitu tauhid. Kemudian hablun minallahnya apa? Wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Hablun minan nasnya apa? Wa yu'tuz zakah, yaitu apa? Menunaikan zakat. Ya, jadi ini dalil yang menunjukkan bahwasanya zakat itu ibadah yang tinggi karena sering digandengkan dengan ibadah salat. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW sangat perhatian dengan zakat. Sangat perhatian dengan zakat. Di antaranya adalah ketika Nabi SAW perintahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pergi ke Yaman. Maka Nabi SAW perintahkan Mu'adz untuk supaya orang-orang itu dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kalau mereka sudah mentauhidkan Allah, maka perintahkan mereka untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau mereka sudah mau sholat 5 waktu, fa'alimhum annallaha iftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Kalau mereka sudah sholat 5 waktu, maka ajarkan kepada mereka untuk supaya mereka mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya, yang diberikan kepada orang-orang miskin. Kemudian yang berikutnya yang menunjukkan akan kedudukan zakat dalam agama kita adalah bahwa zakat itu bukan hanya diperintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad saja, tapi juga diperintahkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah yang disebutkan dalam surat Maryam ayat yang ke-31. Nabi Isa alaihi salam berkata, Allah berfirman, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Kata Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Dan Rabbku memerintahkan kepadaku untuk mengerjakan salat, menunaikan zakat selama aku masih hidup. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa orang yang mengeluarkan zakat akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis ketika ada orang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, wahai Rasul, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Rasul, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang bila aku kerjakan maka aku dimasukkan ke dalam surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus salatal mafruḍah. Kemudian engkau mengerjakan salat 5 waktu. Wa atu'addiz zakatal mafruḍah. Kemudian engkau membayar zakat yang wajib. Wa tasumu Ramadan. Kemudian engkau berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian kata orang Arab Badui ini, demi Allah, saya tidak akan tambah amalan-amalan ini. Artinya dia hanya mau mengerjakan yang wajib saja, bayar zakat, salat, puasa. Adapun qiyamul lail, baca Quran, dia enggak mau kerjakan itu. Kemudian setelah itu dia pergi. Ketika dia pergi, apa komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man sarrahu an yandura ila rajulin min ahlil jannah falyandur ila hada. Siapa yang ingin melihat calon penghuni surga, maka lihat kepada orang ini.
Artinya ketika kita hanya memperhatikan yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnah kita tinggalkan, itu sudah cukup bagi kita untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan di antara yang diwajibkan itu adalah membayar zakat. Kalau kita tambah dengan amalan-amalan yang sunnah seperti sedekah, baca Quran, sholat sunnah, qiyamul lail, ya, puasa sunnah, maka pastinya kita akan mendapatkan keutamaan yang lebih, yaitu kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis qudsi Allah mengatakan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku mencintainya. Artinya kalau kita hanya memperhatikan yang wajib, ya, itu sudah cukup bagi kita dimasukkan ke dalam surga. Di antara yang wajib adalah bayar zakat. Namun kalau kita tambah dengan amalan-amalan yang sunnah, pastinya kedudukan kita akan lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, membayar zakat itu menjadikan masyarakat seperti satu keluarga, saling membantu. Saling membantu, yang memiliki kelebihan rizki membantu yang fakir, membantu yang miskin, sehingga yang miskin itu merasa diperhatikan. Yang miskin itu merasa diperhatikan, sehingga tumbuh rasa cinta, rasa sayang. Tapi sebaliknya, kalau yang kaya bakhil, tidak mau mengeluarkan zakatnya kepada yang miskin, maka orang-orang miskin itu akan benci sama orang-orang kaya. Sehingga seandainya rumah orang kaya yang tidak pernah bayar zakat itu kebakaran, kira-kira orang-orang miskin yang tinggal di sekitarnya itu mau bantu atau tidak? Kadang-kala mereka nggak mau bantu. Mereka mungkin mengucapkan rasa syukur. Ya syukur, ya syukurin loh. Karena apa? Karena bakhil sama kita. Tapi kalau kita perhatian sama mereka, mereka akan sayang dan cinta sama kita. Dan juga ketika seorang itu dia mengeluarkan zakatnya, maka akan mengurangi kejahatan, terutama terkait dengan harta. Pencurian, ya. Kadangkala orang itu dia mencuri karena terdesak. Keluarganya nggak bisa makan, kontrakannya belum bisa dibayar, listriknya nggak bisa nyala. Karena dia terdesak, akhirnya dia apa? Mencuri. Coba kalau yang kaya-kaya itu perhatian. Apalagi ketika dia sudah harus mengeluarkan zakat, dia keluarkan zakatnya, maka insya Allah kejahatan-kejahatan terkait dengan harta itu akan berkurang. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, zakat itu menumbuhkan harta. Ketika kita mengeluarkan zakat, harta kita akan tumbuh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kalian keluarkan, apa yang kalian infakkan, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau kita tahan zakat kita, maka itu dapat membinasakan harta kita. Dan Allah kalau sudah ambil harta kita, itu sekejap saja hilang. Sekejap saja bisa apa? Hilang. Disebutkan ada kisah orang yang dia punya kambing sangat banyak. Kambing itu ada zakatnya, ya. Kambing, sapi, onta itu ada apa? Ada zakatnya. Dia punya kambing banyak, sudah mencapai nisab. Suatu hari ketika dia keluar membawa kambing-kambingnya ke tanah lapang, ada petir sehingga semua kambingnya mati. Langsung mati semua kambingnya. Sehingga dia datang kepada hakim. Dia ceritakan kejadiannya. Ya seolah-olah dia mau nuntut, ya. Mungkin kalau ada yang bisa diberikan untuk saya, ya. Dia ceritakan kejadiannya, kemudian hakim bertanya sama dia, apakah kambing-kambingmu itu sudah engkau keluarkan zakatnya? Maka dia terdiam. Kemudian dia langsung pergi dan tidak kembali lagi, ya. Jadi kita hendaknya berhati-hati. Kalau kita keluarkan zakat kita, maka harta kita akan tumbuh. Karena zakat itu artinya adalah, ya, an-numu, tumbuh. Jadi harta yang kita keluarkan akan tumbuh. Memang sejatinya hilang. Kita punya uang 100 juta, kita keluarkan zakatnya 2,5%, itu berapa juta, Pak? 2,5 juta. Kelihatannya hilang, ya, tapi sejatinya harta kita itu apa? Sedang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi lebih besar.
Tapi kalau kita tahan zakat kita, maka harta kita akan dibinasakan oleh Allah. Dan Allah ketika membinasakan harta itu bisa hanya sekejap. Tahu-tahu toko kita kebakaran kah? Rumah kita kebakaran kah? Atau kita kena tipu kah? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala bisa menghilangkan harta kita dengan apa? Sekejap. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara ancaman bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat, ancamannya yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-34. Allah berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Orang-orang yang dia menyimpan emas dan peraknya, wala yunfiqunha, dia tidak infakkan di jalan Allah, tidak dia keluarkan zakatnya, maka berikan kabar kepadanya dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari di mana emas dan peraknya itu dipanaskan di neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum, kemudian disetrikakan di jidatnya. Wa junubuhum, di lambung kanan kirinya. Wa zuhuruhum, dan juga di punggungnya. Kemudian dikatakan kepada mereka, hadza ma kanastum li anfusikum, ini harta yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakan apa yang kalian simpan. Kenapa yang disetrika itu jidat, punggung, lambung kanan dan kiri? Kenapa kira-kira, Pak? Kenapa kira-kira kok yang disetrika itu yang disebutkan oleh Allah jidat, punggung, lambung kanan dan kiri? Disebutkan oleh ulama karena ini sebagai al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Orang-orang kaya itu yang sudah punya kewajiban mengeluarkan zakat, dia tahu di depan rumahnya ada orang miskin, tapi dia tidak memberikan zakatnya kepada orang yang ada di hadapannya. Dia tahu tetangganya samping kanan kiri miskin, berhak untuk menerima zakat, tapi dia tidak berikan. Dia tahu di belakang rumahnya ada orang miskin, tapi tidak diberikan zakatnya. Makanya dibalas oleh Allah dengan disetrika jidat, lambung kanan dan kiri, dan juga bagian punggungnya. Ada yang mengatakan kenapa yang disetrika itu jidat, lambung, kemudian punggung? Karena orang kaya ketika datang orang miskin untuk meminta haknya, meminta zakatnya, maka orang kaya ini dia mengerenyitkan dahinya, mukanya masam. Setelah orang miskin itu sampai di depan rumahnya, dia kasih punggung. Dia kasih punggung. Atau dia langsung berpaling. Makanya itu yang disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara hukuman bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat adalah dia akan diinjak-injak dan ditanduk-tanduk sama kambingnya, sama ontanya, sama sapinya. Tergantung dia punya hewan apa. Kalau onta yang menanduk-nanduk dia. Kalau kambing, maka kambing yang menanduk-nanduk dia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi SAW bersabda, ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin, tidaklah seorang yang memiliki onta, sapi atau kambing, la yu'addi zakataha, yang tidak dia keluarkan zakatnya, illa ja'at yaumal qiyamah a'dhamu ma kanat wa asmanuhu, kecuali nanti pada hari kiamat kambing-kambingnya, sapi-sapinya atau onta-ontanya itu datang dalam kondisi yang lebih besar dan gemuk. Kemudian tantahuhu biquruniha, kemudian pemiliknya itu ditanduk-tanduk.
Pemiliknya itu apa? Tanduk. Kemudian watata'uhu, ya, kemudian diinjak-injak. Pemiliknya itu diinjak-injak. Ya, kullama nafidat ukhraha adat alaihi ulaha. Setiap kali sudah diinjak-injak, misalkan dia punya kambing 100 ya. Jadi kambingnya itu jejer. Kambing pertama nginjak tuannya, kambing kedua nginjak tuannya, sampai kambing yang ke-100 nginjak tuannya. Kalau sudah yang ke-100 maka muter lagi dimulai dari yang pertama. Terus hatta yuqda bainana, sampai Allah Subhanahu wa taala memulai persidangan di antara manusia. Ini disebutkan adab di padang mahsyar. Ya, ketika seorang itu dikumpulkan di padang mahsyar, itu disebutkan dikumpulkan sesuai kondisinya ketika di dunia. Kalau dia mati syahid, ya, ini ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu ketika orang yang mati syahid dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi berlumuran darah. Sehingga orang-orang pada tahu, oh ini dulu ketika di dunia dia matinya adalah di medan pertempuran. Kemudian orang yang suka mengumandangkan azan itu dikumpulkan di padang mahsyar, lehernya apa? Panjang. Sehingga orang jadi kenal, oh ini dulu ketika di dunia apa? Dia suka azan atau menjadi muadzin. Ada orang yang ketika dibangkitkan pada hari kiamat jalannya mereng. Siapa itu Pak yang jalannya mereng? Siapa Pak? Yaitu orang yang poligami tapi tidak adil. Istrinya lebih dari satu tapi dia tidak adil. Sehingga orang-orang jadi tahu, oh fulan rajin sholat, rajin puasa, tapi ternyata apa? Tidak adil terhadap istrinya. Sehingga orang jadi pada tahu. Ada juga yang dibangkitkan itu dalam kondisi kecil kayak semut, sehingga dia diinjak-injak. Siapa mereka? Yaitu mereka yang sombong ketika di dunia. Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalad dzar tatahumun nasu fi kulli makan. Orang-orang yang sombong itu akan dibangkitkan dalam kondisi kecil seperti semut yang dia diinjak-injak. Ya, di mana dia berada dia diinjak-injak oleh manusia. Kenapa mereka dibangkitkan dalam kondisi kecil seperti semut? Karena mereka dahulu ketika di dunia orang-orang sombong itu suka nginjak-nginjak orang miskin. Jadi orang pada tahu dia dibangkitkan dalam kondisi kecil. Maka orang yang dia tidak mengeluarkan zakat itu dibangkitkan dalam kondisi dia diinjak-injak sama hewannya. Diinjak-injak sama apa? Hewannya. Sehingga orang-orang jadi tahu, oh ini orang kaya yang bakhil, yang dia tidak mengeluarkan apa? Zakatnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara hukuman bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat adalah dikalungkan di lehernya hartanya itu. Emas peraknya itu dijadikan oleh Allah berat, kemudian dikalungkan ke lehernya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-180. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Janganlah orang-orang yang bakhil itu mengira bahwasanya kebakhilannya itu mendatangkan kebaikan. Bal huwa syarrul lahum. Akan tetapi kebakhilannya itu mendatangkan keburukan. Jadi orang-orang yang bakhil itu bisa jadi dia mengira ketika dia punya uang 1 miliar. Kalau punya uang 1 miliar, 2,5%-nya berapa Pak? 1 miliar 2,5%-nya berapa? 25 juta ya, 25 juta. Dia mengira ketika uangnya itu utuh 1 miliar, tidak ada yang dia keluarkan, itu adalah kebaikan buat dirinya. Nah, ini daripada kasih orang miskin, lebih baik saya beli apa? Motor misalkan. Lebih baik saya beli makanan-makanan untuk lebaran misalkan. Beli baju untuk apa? Lebaran, beli sepatu buat lebaran. Dia mengira itu adalah kebaikan ketika dia tahan hartanya. Bal huwa syarrul lahum, padahal itu adalah buruk bagi mereka. Bisa mendatangkan keburukan untuk keluarganya. Istrinya jadi durhaka, anak-anaknya jadi durhaka. Kenapa? Karena dia kasih makan untuk keluarganya dari harta milik orang lain. Karena harta zakat itu kan harta milik orang lain. Dia kasihkan kepada istrinya, sehingga perilaku istrinya berubah, perilaku anaknya berubah. Sayutawwaku nama bakhilu bihi yaumal qiyamah.
kemudian hartanya itu akan dikalungkan nanti pada hari kiamat. Dikalungkan di lehernya, dijadikan berat kemudian dikalungkan di lehernya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, hartanya itu dirubah oleh Allah menjadi ular yang paling berbisa. Disebutkan, innalladzi la yu'addi zakata malihi, sesungguhnya orang-orang yang dia tidak menunaikan zakat hartanya, yumathilullahu azza wa jalla malahu yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan rubah hartanya tersebut pada hari kiamat syuja'an akra. Dirubah oleh Allah hartanya itu menjadi ular yang botak kepalanya. Lahu zabibatan, ada 2 titik di atas matanya. Disebutkan ular itu kalau kepalanya botak licin itu sangat banyak bisanya. Sangat berbisa. Kemudian ular ini dikalungkan di lehernya dan mematok dia, menggigit dia. Sambil ular ini mengatakan, ana kanzuk, aku adalah hartamu, aku adalah apa? Hartamu. Ini ancaman yang berat ya bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan apa? Tidak mau mengeluarkan zakat. Tadi apa hukumannya? Disetrika, kemudian apa tadi Pak? Diinjak-injak ya sama hewannya, sama harta zakatnya, kemudian dikalungkan ya. Dan hartanya itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ular yang sangat berbisa. Ya, ini ancaman yang berat, ancaman yang keras bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kenapa orang itu dia berat untuk mengeluarkan zakat? Ya, kenapa orang itu dia berat mengeluarkan zakat? Karena kebakhilan yang ada dalam dirinya. Memang orang itu mereka sangat cinta kepada harta. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa tuhibbunal mala hubban jamma, bahwasanya manusia itu sangat mencintai apa? Harta. Dan juga dalam surat Al-Adiyat Allah mengatakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, sesungguhnya seorang itu dia sangat-sangat mencintai apa? Harta. Karena begitu cintanya dia sama harta sehingga dia berat untuk mengeluarkan, sekalipun itu adalah apa? Adalah zakat. Maka hendaknya kita berusaha untuk menghilangkan kebakhilan dalam diri kita. Kita lawan hawa nafsu kita, kita keluarkan zakat kita. Apa yang kita keluarkan dari harta kita, maka insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan bahagia nanti pada hari kiamat. Kita akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Yang mana padang mahsyar itu seorang ketika dikumpulkan dalam kondisi telanjang, dalam kondisi tidak bersunat dan tidak beralas kaki. Matahari didekatkan sejarak 1 mil, sehingga orang-orang kepanasan, ada yang keringatan dan keringatnya itu menenggelamkan diri sendiri. Namun mereka yang suka bersedekah, membayar zakat, maka mereka akan bahagia dengan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah, setiap orang itu dia akan berada di bawah naungan sedekahnya nanti pada hari kiamat. Maka kita berusaha untuk lawan hawa nafsu kita. Kita lawan kebakhilan kita dengan kita mau mengeluarkan zakat. Disebutkan siapa yang memiliki harta yang sudah harus dikeluarkan zakatnya, namun tidak dia keluarkan, nanti ketika dia akan meninggal dunia, dia minta diberikan waktu walau hanya sebentar untuk membayarkan apa? Zakatnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah rizki yang telah kami berikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, kemudian dia mengatakan, wahai Rabb, berikan penundaan kepadaku meski hanya sebentar saja, fa as-saddaqah, aku akan bersedekah. Maka jangan sampai waktu itu datang kemudian kita baru mau bersedekah. Saat kita sehat, saat kita kuat,
maka kita keluarkan harta kita. Harta itu dia sudah harus dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai nisab. Nisabnya berapa, Pak? Nisabnya zakat itu, zakat harta itu nisabnya adalah 20 dinar. Dan 20 dinar itu disebutkan setara dengan 85 gram emas. Jadi kalau kita sudah punya harta sebesar 85 gram emas. 85 gram emas berapa sekarang? Emas 1 gram berapa? 1.700.000 ya. Berarti berapa itu? Ya. Taruhlah 150 apa? Juta. Kalau kita sudah punya harta sampai di situ dan bertahan sampai 1 tahun, enggak berkurang-kurang. Selama 1 tahun itu harta kita 150 juta atau bahkan bertambah, maka kita wajib mengeluarkan apa? Zakat. Tapi kalau harta kita kurang daripada itu, mungkin cuma 50 juta, 40 juta, maka kita tidak wajib untuk mengeluarkan apa? Zakat. Tapi kalau harta kita sudah mencapai nisabnya dan bertahan selama sampai 1 tahun, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat. Dan di antara zakat selain emas dan perak adalah zakat perdagangan. Maka barang-barang dagangan kita hitung, seandainya sudah mencapai nisabnya, maka kita keluarkan apa? Zakatnya. Dan jangan takut untuk mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kalian keluarkan maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada siapa zakat itu kita berikan? Jadi membayarkan zakat juga tidak kepada orang sembarangan. Disebutkan yang mengatur langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa zakat itu kita berikan? Yang pertama adalah kita berikan kepada fakir dan miskin. Ya, kepada orang-orang fakir. Kemudian yang kedua adalah kepada orang-orang miskin. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Kemudian yang ketiga adalah amil zakat. Jadi amil zakat dia berhak untuk mendapatkan apa? Zakat. Kalau seandainya dia kaya, maka hendaknya dia berhati-hati. Ya, hendaknya dia berhati-hati. Dia tidak mengambil, maka itu lebih selamat. Kemudian yang berikutnya yang berhak menerima zakat adalah al-mu'allaf. Mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf itu ada 2. Yang pertama adalah yang baru masuk Islam. Kalau Islamnya sudah 15 tahun masih disebut mu'allaf atau tidak? Kalau kita kadang-kala masih nyebut dia mu'allaf, benar nggak Pak? Itu mu'allaf itu. Bukan mu'allaf dia kalau sudah 15 tahun, bukan mu'allaf. Ya. Dia sudah apa? Muslim, sudah jangan lagi kasih embel-embel mu'allaf. Karena dia memang sudah muslim. Mu'allaf itu yang hatinya masih lemah. Biasanya yang apa? Yang baru masuk Islam. Dia yang berhak untuk menerima apa? Zakat. Yang kedua, mu'allaf itu adalah orang-orang yang diharapkan keislamannya, orang kafir yang diharapkan keislamannya. Maka dia juga berhak untuk menerima apa? Zakat. Kalau kita kasih uang 20 juta, dia langsung tertarik masuk ke dalam agama Islam. Apalagi 100 juta. Misalkan kita punya zakat kita itu sampai 100 juta. Boleh nggak kita kasih ke 1 orang, Pak? Boleh kita kasih langsung ke 1 orang. Tidak mesti dipecah-pecah zakat itu. Kita boleh kasih langsung kepada 1 orang. Siapa tahu dengan itu dia langsung masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, ya, jadi mu'alaf itu ada 2, muslim sama kafir. Muslim yang baru masuk Islam, yang kedua adalah kafir. Nah, kafir ini ada 2. Yang pertama adalah yang diharapkan keislamannya, kemudian yang kedua adalah yang ditakuti gangguannya. Jadi dia suka ganggu Islam, ganggu kaum muslimin, maka dia juga boleh untuk kita kasih apa? Zakat. Siapa tahu dengan kita kasih zakat, maka dia berhenti untuk mengganggu kaum muslimin. Nabi SAW ketika selesai perang Hunain, Nabi kasih ke anaknya Umayyah, ya. Umayyah bin Khalaf, anaknya kalau tidak salah namanya Abu Sufyan, ya. Dikasih sama Nabi 100 ekor onta.
ditambah lagi 100 ekor onta, ditambah lagi 100 ekor onta dari harta ghanimah. Apa kata Abu Sufyan ini? Tadinya Muhammad adalah orang yang paling aku benci, sekarang dia adalah orang yang paling aku cintai. Ya, jadi mualaf dari kalangan orang kafir ada dua, yang diharapkan keislamannya, yang kedua adalah yang ditakuti gangguannya. Maka boleh untuk kita berikan zakat kepada mereka, mudah-mudahan dengan itu dia berhenti untuk mengganggu kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya yang berhak menerima zakat adalah budak. Yang berikutnya adalah orang-orang yang terlilit hutang. Kemudian yang berikutnya adalah mujahid, dan yang terakhir adalah ibnu sabil, musafir yang dia kehabisan bekal. Dia nggak bisa balik ke negaranya, dia nggak bisa balik ke kampungnya, mungkin uangnya dicopet, kehilangan dompetnya. Maka kita kasih apa? Zakat, supaya dia bisa balik ke tempat tinggalnya. Ya, inilah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan ini tumbuh kesadaran kita untuk membayar zakat. Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.